Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Buku laris menggoyang Soeharto. Jatuhnya Soeharto bagaikan membuka keran kebebasan bagi semua. Tak hanya pers yang dengan leluasa mengorek kebobrokan masa lalu, tapi juga buku-buku terbit tak terhitung jumlahnya membahas kejatuhan Soeharto. Di toko-toko buku besar, buku-buku itu dari yang tipis hingga yang tebal dipajang di depan. Entah sudah berapa buku yang terbit untuk menjadi saksi kejatuhan Soeharto. Sebab sebelumnya tak pernah terbayangkan Soeharto yang berkuasa 32 tahun bakal jatuh seperti ini. Buku-buku itu begitu telanjang bercerita tentang saat-saat penting dalam kejatuhan Soeharto 21 Mei 1998. Buku pertama yang muncul mengiringi kejatuhan itu adalah buku yang ditulis M.H. Ainun Nadjid, membuka tabir saat-saat terakhir bersama Soeharto 2,5 jam di istana. Kesaktian seorang rakyat kecil, terbitan Zaituna, Yogyakarta. Buku yang memiliki tebal 214 halaman ini terbit hanya sebulan setelah Soeharto lengser Juni 1998. Buku ini agaknya laku besar keras sehingga tercatat telah terbit 4 kali hingga November lalu. Buku ini juga tercatat paling laris dalam deretan buku karena jaminan penulisnya adalah saksi langsung kejatuhan Soeharto. M.H. merupakan salah satu dari 9 tokoh yang diajak bicara terakhir dengan Soeharto 19 Mei 1998, 2 hari menjelang kejatuhannya. M.H. memang tercatat sebagai salah satu tokoh bersama Kiai Haji Ali Yafi, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ahmad Bagja, Dr. Nurkolis Majid, Malik Fajar, Sumarsono, Dr. Anwar Harjono, dan Yusril Izzam Mahendra yang menuntun turunnya Soeharto. Buku ini merupakan upaya maksimal saya untuk menjelaskan sesuatu karena sebagai rakyat kecil saya tidak mempunyai posisi atau kuasa untuk menyebarkannya melalui media massa. Tulis Cak Nun, panggilan akrab M.H. Ainun Nadjid. Buku ini diterbitkan hasil kerjasama antara Hamasa (Jakarta), Padang Bulan (Jombang, Jawa Timur), dan Zaituna (Yogyakarta). Buku ini dianggap buku seri reformasi bagian pertama yang segera disusul dengan buku berikutnya. Buku lainnya adalah kronologi situasi penggulingan Soeharto yang ditulis Sinan Sari Ecip, wakil pemimpin redaksi majalah Panji Masyarakat. Buku terbitan Mizan Bandung ini terbit pertama kali pada Juli 1998. Berbeda dengan buku M.H., buku Ecip ini merupakan hasil liputan pers, antara lain hasil liputan wartawan Republika dan majalah Panji Masyarakat.
Buku ini bercerita tentang kejatuhan Soeharto pada 72 jam yang dianggap paling menegangkan. Menurut penerbitnya, buku itu kurang dari 1 bulan sudah laku 4.000 buah. Karena buku ini hanya membatasi pada saat-saat kejatuhan Soeharto, menurut Ecip, buku setebal 248 termasuk indeks ini tentu tidak lengkap betul. Namun buku-buku ini akan saling melengkapi. Misalnya melalui buku Soeharto Lengser, Perspektif Luar Negeri yang diterbitkan LKIS Yogyakarta. Banyak orang yang telah menunggu-nunggu munculnya kejadian, tapi tidak seorang pun, tidak juga seorang ilmuwan yang memiliki peralatan analisis ilmu politik mampu memperkirakan kejadian itu. Bahkan pengamat yang dianggap paling jeli pun terkaget-kaget juga. Sampai hari ini masih banyak yang bergulat dengan pertanyaan sederhana itu. Mengapa Soeharto berhenti dengan tiba-tiba dan begitu tak terduga? Tulis Mokhtar Masud dalam pengantarnya. Buku setebal 182 halaman dengan sampul dari majalah Time ini juga bercerita panjang lebar tentang kejatuhan Soeharto berdasarkan laporan media-media asing seperti Time, Newsweek, Aziz-Week, Far Eastern Economic Review, dan International Herald Tribune. Bagian terakhir seolah melengkapi adalah hasil wawancara dengan sejumlah pakar tentang Indonesia seperti Ben Anderson, Daniel S. Leff, Gary Van Klinken, Jeleway Winters, dan Mikhail Patiklotis. Buku ini ditulis Agustus 1998 dan diterbitkan September 1998. Rujukan berharga. Itu tak jauh beda dengan karya Julius Power, Jakarta semasa lengser ke Prabon 100 hari menjelang peralihan kekuasaan, yang diterbitkan Elex Media Komputindo, anak perusahaan Gramedia. Buku yang tidak mencantumkan bulan penerbitannya ini sedikit lebih mewah daripada buku-buku yang ada. Terbit dengan format bukan buku saku, tebal 198 halaman dan ditaburi foto bagus. Perjalanan dan catatan sejarah tidak akan pernah berhenti, juga untuk Soeharto dan Habibie. Proses alih pemerintahan di Indonesia bagaikan prisma yang selalu membiarkan sinar begitu banyak serta beragam. Ada yang gampang ditangkap mata, tapi pasti jauh lebih banyak lagi memerlukan ketekunan serta kecermatan luar biasa untuk bisa ikut memahaminya. Tulis Direktur Hubungan Masyarakat Kelompok Kompas Gramedia itu dalam pengantarnya. Buku lainnya adalah buku yang terbit di luar negeri, The Fall of Soeharto, terbitan Crawford House Publishing, Bettars, NSW Australia. Buku karya rangkuman Devote Forester dan R.J. May ini ditulis pada Juli 1998 dengan isi 268 halaman termasuk indeks. Buku ini ditulis antara lain oleh Ed Aspinall, Harold Crouch, Hal Hill, Jamie Mack, Richard Matthew, R.J. May, Marcus Metzer, Richard Robinson, Michael Patik,
Kiotis, dan Ken Yong. Rata-rata penulisnya dari Universitas Nasional Australia. Selain Richard Robinson (Murdoch), Michael Patikiotis (wartawan Far Eastern Economic Review), Dr. Josh J. Adicondro (Universitas Newcastle), dan Dr. Ikrar Nusabakti yang peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Setidaknya buku-buku itu nantinya akan menjadi rujukan berharga bagi studi politik Indonesia tentang kejatuhan Soeharto, sebab buku-buku itu juga menyertakan analisis-analisis berharga dari berbagai pakar. MH D dan R, 19 Desember 1998, halaman 36.